warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mengawali kajian kita pada malam hari ini terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah telah mempertemukan kita dengan bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, bulan yang kita kenal sebagai Syahrul Mubarak, Syahrun Azim, Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Artinya bulan ini adalah bulan yang benar-benar punya makna yang sangat mulia bagi kita. Setahun hanya berjumpa sekali, dan itu hanya diperuntukkan oleh Allah untuk umat Islam yang mau bertaat kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, manusia agung, manusia yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai pembawa risalah, sehingga beliau juga dibekali oleh Allah dengan akhlak yang mulia. Itulah sebabnya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita bersyukur kehadirat Allah telah dipilih oleh Allah menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak berlebihan kalau kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam atasnya. Kaum muslimin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian berkait dengan wabah. Sebenarnya saya sudah terlalu banyak berbicara tentang wabah, tetapi karena memang eranya seperti itu dan banyak yang mengajukan atau menyampaikan keinginannya di kalangan kita ini, bagaimana kita menyikapi dengan datangnya wabah ini. Kaum muslimin, sebenarnya kalau berbicara tentang wabah, dahulu ya, di masa awal-awal Islam ya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, itu pernah terjadi wabah di Syam. Syam itu sekarang kalau kita mencarinya, ada negara-negara yang ada di Syam, Yordan itu termasuk, Oman, kemudian juga Palestina. Nah, pada saat itu gubernurnya adalah Abu Ubaidah. Dia wafat terkena wabah, dan juga banyak atau beberapa sahabat juga wafat karena wabah itu. Karena Abu Ubaidah sebagai gubernur yang tertimpa bencana wabah tadi meninggal, lalu posisi gubernur digantikan oleh Amr bin As. Saya sebenarnya kalau berbicara tentang Amr bin As ini sangat tertarik ketika beliau sedang diamanati dari gubernur di Mesir ya. Ada satu kondisi
bagaimana keadilan benar-benar ditegakkan. Di saat itu sedang berbeda pendapat dengan seorang Yahudi, tapi ini tidak kita bahas. Ya, jadi kemudian dia menyerukan, ini Amr bin As ini menyerukan kepada kaum muslimin untuk tidak saling berkumpul. Hal ini disampaikan agar manusia dapat terhindar dari wabah yang tengah terjadi itu. Jadi kalau sekarang ini ada istilah social distancing, yang lebih juga perkembangannya menjadi physical distancing itu. Nah, Amr bin As ini beliau berkata begini kepada kaum muslimin, wahai manusia, sesungguhnya wabah ini seperti api yang menyala-nyala, dan manusia berkumpul ini bahan bakarnya. Kayunya semakin berkumpul, ya, manusia, maka semakin keras. Dan cara mematikan api ini harus dipisah. Maka berpencarlah warga pada saat itu ke gunung-gunung, ya, ke gunung-gunung. Jadi sosial dan physical distancing itu sebenarnya ajaran Islam di zaman wabah itu sedang berada pada saat mereka itu. Nah, para pendengar kaum muslimin rahimakumullah dan para pemirsa semuanya, hal tersebut sebenarnya juga sesuai dengan konsep penyembuhan dari dunia kesehatan. Disebutkan bahwa seseorang jangan sampai merasa cemas berlebihan, karena ini dapat menurunkan imunitas tubuh dan memudahkan terkena virus. Memperkuat iman, ya, memperkuat iman, mumpung kita ada peluang. Nah, ini di bulan Ramadan. Jadi ada beberapa alasan bahwa bagaimana kita menyikapi datangnya wabah ini di bulan Ramadan ini sangat-sangat bagus. Kaum muslimin yang saya hormati, para pendengar semuanya serta para pemirsa, manusia juga dapat berusaha menghindari wabah dengan memakai alat pelindung misalnya. Jadi di samping tadi sudah contohkan supaya pergi ke gunung-gunung, ya, berpencar biar tidak terjadi komunitas kerumunan yang kuat gitu. Ya, waktu itu dilakukan seperti itu. Nah, sekarang ini ternyata diambil juga sebagai pelajaran buat kita ketika ada virus corona ini. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita cermati, dan ini semua juga sudah banyak disampaikan ini, bahkan di mana di pojok-pojok jalan, di perempatan, di pertigaan itu sudah dipampangkan MMT, bertuliskan bagaimana supaya pencegahan wabah ini efektif. Itu kalau kita jujur, ya, sebenarnya dari ajaran Islam sangat ditekankan. Pertama misalnya, supaya rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Apa ini dalam Islam diajarkan? Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyarankan umat Islam itu rajin cuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Nah, ilmu pengetahuan membuktikan cuci tangan pakai sabun adalah cara efektif untuk mencegah infeksi virus, termasuk corona. Ya, ini. Ada hadisnya? Ada. An Salman qala qara'tu fi Taurati anna barakatat ta'am al-wudu ba'dahu fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu bima qara'tu fit Taurati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatut ta'amil wudu qablahu wal wudu ba'dahu. Dinarasikan oleh Salman, saya membaca di Taurat berkah makanan ada di wudu setelah menyantapnya. Lalu aku mengatakannya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang aku baca di Taurat. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, berkah pada makanan ada di dalam wudhu sebelum dan setelah menyantap hidangan. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi. Kaum muslimin, wudhu yang bertujuan mensucikan diri sebelum sholat diawali cuci tangan sebelum membersihkan bagian tubuh yang lain. Hadis ini memang, hadis ini memang bukan hadis yang sahih, yang merupakan derajat tinggi, bukan. Namun dengan kondisi saat ini, tak ada salahnya rajin cuci tangan sebelum atau setelah beraktivitas. Apalagi manfaat cuci tangan telah terbukti dalam berbagai riset ilmu pengetahuan. Kemudian ada lagi hadis yang dinarasikan oleh Abu Hurairah. An Jabirin an Abi Hurairah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza stayqadha ahadukum falyufrid ala yadihi thalatha marratin qabla ayudkhila yadahu fi ina'ihi fa innahu la yadri fima batat yaduh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kamu bangun tidur, dia seharusnya cuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas, karena dia tidak tahu kondisi tangannya saat malam itu. Jadi ketika kita tidur ini, tangan kita kemana kita nggak tahu. Mungkin garuk-garuk ketiak, mungkin garuk-garuk kepala, mungkin garuk-garuk di kubul atau dubur, atau di mana kita nggak tahu. Jadi mencuci tangan adalah ajaran Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini berderajat sahih. Nah, ini kembali mengingatkan pentingnya cuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Cuci tangan memastikan tidak ada virus dan bakteri yang berisiko menginfeksi tubuh. Kemudian ada istilah lockdown, ya, lockdown. Kebijakan lockdown ternyata sempat dilaksanakan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat Muslim menghadapi serangan wabah. Ini beberapa wabah yang sempat terjadi, misal kusta, ya, diare, ya, bukan virus corona atau COVID seperti yang menyerang sekarang ini. Di dalam hadis disebutkan kita ini dilarang masuk atau keluar kota dengan yang ada wabah, dengan wabah itu. Fa idza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Jika kalian mendengar tentang ta'un di satu tempat itu, maka janganlah mendatanginya. Dan jika wabah di satu tempat, ya, mewabah di satu tempat, sementara kalian berada di situ, maka janganlah keluar karena lari dari ta'un tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini dinarasikan oleh Usama bin Zaid dengan derajat yang sahih. Ta'un, ya, ta'un adalah wabah yang mengakibatkan penduduk sakit dan berisiko menular. Jika penduduk kota tersebut mengadakan mobile, ya, bercampur kemana-mana, maka bisa mudah menular. Maka kemudian sekarang ini bahasanya macam-macam itu. Ada lockdown, ada social distancing, ada physical distancing, bahkan sampai sarankan supaya sholatnya di rumah aja, nggak usah ke masjid, ya. Ini beberapa hal yang banyak terjadi di masyarakat kita. Kemudian apa sih sebenarnya hikmah? Ini nih. Sehingga kalau tadi saya katakan ini kita harus arif, ya, menyikapi terhadap satu bencana atau apa itu. Ternyata ada hikmah. Jadi jangan dikira wabah ini nggak ada hikmah, ya. Wabah ini ada hikmah. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
At-ta'un syahadatun likulli muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kematian akibat wabah itu adalah syahid bagi tiap-tiap muslim. Dari sini kadang-kadang terus kalau begitu kita nggak usah takut mati, nggak usah takut corona, nggak usah takut gitu. Bukan begitu, ya. Jadi pemahamannya tidak seperti itu. Kita ini menghindar ketika terjadi wabah, itulah sunnatullah. Kemudian bab mati, ya. Jadi bab mati itu kita tidak bicara takut, tidak takut. Jadi kematian itu kan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, gitu. Kalau memang garisnya mati itu tidak bisa diundur, tidak bisa dimasukkan, oke. Tetapi hati-hati, Pak pemirsa. Ya, kita semua ini kalau bicara mati hanya sekedar singkatkan kematian itu. Jadi hanya proses berpindahannya dari hidup pada hidup lagi gitu sebenarnya. Tapi yang lebih penting lagi bagi kita, pertanggungjawaban kita itu kan berat. Ya, maka kalau bisa kita akan bermohon kepada Allah supaya diberi kekuatan, diberi kesehatan, kemudian mengisi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ada ini di murid-murid saya ditanya kemarin, kalau sholat pakai masker gimana? Jadi terkait dengan pandemi ini, yang terjadi sekarang ini, penggunaan masker menjadi salah satu senjata ya untuk mencegah. Tapi ada pertanyaan, mungkinkah sholat menggunakan masker dalam kondisi seperti ini? Apakah boleh tidak? Gitu. Jawaban saya bisa. Ya. Saya tidak ngomong tanpa rujukan. Gitu. Ini mendasarkan kepada kata seorang ulama besar di negeri ini, yakni Sekretaris Komisi Fatwa MUI, ya, Dr. Haji Muhammad Asrarun Naim, ya, Asrarun Ni'am, maaf. Ya, dia mengatakan bahwa hukum sholat dengan mengenakan masker itu kan pada awalnya makruh. Jadi pada dasarnya kita menutup hidung makruh. Tapi dalam kondisi tertentu ya bisa menjadi mubah. Maka tidak mengapa. Sebagai urean ini akan saya tutup ya, karena memang di masyarakat kita ini kan aneh-aneh. Beberapa waktu yang lalu kan gencar itu pasar-pasar itu kan untuk mencegah wabah ini supaya masak sayur lodeh dengan 7 bahan sayur itu. Ini saya ulang-ulang biar bisa mengambil maknanya, bukan hanya secara wantan yang penting masak itu. Dan itu menyatakan ini pesan dari Sultan Hamengkubuwono, kan gitu. Tapi itu hoak ya. Setelah dikonfirmasi enggak gitu. Jadi Sultan Hamengkubuwono X enggak menyampaikan itu. Tapi memang dari waktu ke waktu masyarakat Jawa itu kan sukanya membuat ini adian atau apalah gitu. Jadi kalau kita ini ada wabah, pagebluk itu supaya diseranani, ya ini dengan masakan tertentu. Nah, kita ini ada dengan masak sayur lodeh 7 jenis bahan, semangan serempak gitu. Ya, ini apa itu wujudnya? Pertama kluwe, kemudian yang kedua kacang kliyor kacang panjang itu, kemudian terong, kemudian kulit melinju, kemudian waloh, ya, kemudian godongso dan tempe. Artinya apa? Nah ini yang penting. Jadi kalau kita dihadapkan persoalan seperti ini, itu luweh keluarga luweh ana anggone gula wentah.
Nggatekne apa? Ajaran agama dengan baik. Sebab kalau kita ini ada bencana, ada musibah, sebenarnya kan kita tidak bisa lepas. Apa kata Allah? Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, ini penting. Jadi bisa jadi Allah sebenarnya sedang memberikan bentuk ujian, atau mungkin bisa sebagai sebuah adab kan gitu bagi orang beriman, sebagai ujian. Boleh jadi kita ini pendekatannya kepada Allah kurang, maka kita mendekat kepada Allah ya. Kemudian kacang griyor, sensangan awakmu ojo lungo-lungo. Nah, kalau kita berbicara tentang ojo lungo-lungo ini, jangan sampai kita pergi ke tempat-tempat maksiat. Yang dulu terbiasa ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat, hindari ya, ini. Jadi mendekatnya kepada Allah lagi. Kemudian terong terus no anggone utawa oleh menembah ojo datnyeng. Nah ini penting ini. Jadi kita sebagai seorang hamba kan, kita tidak pernah lepas mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena kita sudah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita tidak pernah mau melepaskan itu, harus terus gitu. Ya, ini. Kemudian kulit minju, ojo mung ngerti jabone, ning kudu ngerti jerone, babagan pakubluk. Tadi saya katakan, jadi adanya wabah ini sudah barang tentu bagi seorang mukmin ini sebagai peringatan besar. Coba dulu masjid-masjid setiap hari dikumandangkan adzan 5 kali. Ada pengumuman pengajian hari Rabu, hari Senin, hari Jumat, pengajian diadakan. Undangan pengajian nggak didatangi, muadzin mengundangkan waktu adzan nggak pada datang. Mungkin kalau yang adzan rodok diambil waktu sing rodok nyeleneh itu malah baru datang. Ya, datang jam 9 pagi ganti adzan waktu zuhur, berbondong-bondong. Wah itu orang gila itu. Nah, barang di adzan gitu sudah gitu kan. Seperti musola Al-Ghifari kemarin itu kan. Mas Nonot itu adzannya agak awal itu semua bangun. Belum ada jam 4:30. Siang juga begitu. Nah kalau dia ini kan memang seperti itulah ya. Nah kita ini mestinya nggak begitu. Maka kita harus mau seperti itu. Kemudian, nah ini penting. Walono ilangono anggonmu gampang mengeluh. Ojo seneng gresulo. Gresulo jangan. Ini Allah menguji kita. Kemudian godong so, ya, golong gilik, dongo kumpul karo wong soleh. Nah ini, jadi mestinya kita semakin banyak mendekat kepada Allah itu dengan bimbingan orang-orang yang soleh. Ya, maaf ini tidak aur-auran gitu. Ini. Kemudian yang kedua tempe, teman-teman ini dedeple nyuwun pitulungane Allah SWT. Ternyata setelah kita kalau mengupas seperti itu, insya Allah bisa. Tapi orang sekedar sing penting masak sarode dipangan itu bukan jaminan untuk menghilangkan wabah. Memang kalau kita mau melihat dari sisi kesehatan, ya, coba ini bapak-bapak kan ada toh sehari sama sekali tidak makan dengan sayur, ada nggak kira-kira? Ada. Ya, pagi, siang, sore, malam makan mie instan. Nah, sesuk goreng-gorengan tok. Terus sesuk meneh. Ya begitu. Tidak pernah makan sayur. Nah, kalau kita ini bisa kembali ke alami gitu. Ternyata seluruh bahan yang ada dalam sayur lodeh tadi itu kan gizinya tinggi. Karena apa? Mengandung serat, mengandung vitamin, mengandung mineral. Nah itu tokohnya yang tahu gitu, yang tahu tentang kandungan berbagai macam makanan. Itu kan seorang quality control di sebuah perusahaan besar itu.
Jadi contohnya terong ya, terong dan daun melinjo kaya akan kandungan antioksidan loh, coba, yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Kemudian kacang panjang merupakan sumber protein yang mengandung asam folat serta labu kuning mengandung karbohidrat kompleks dan serat. Ketika proses memasaknya ditambah santan yang memiliki kandungan lemak yang bagus bagi tubuh. Nah ini, namun dalam proses memasak dianjurkan tidak terlalu lama ya, supaya lemak dalam santan tidak berubah menjadi lemak jenuh yang membahayakan kesehatan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mari kita cerdas-cerdas menyikapi. Jadi jangan suka kebantuan ini karena wabah masyarakat gobyek. Sampai kemarin ada yang mengatakan di Wonogiri sayur desa mangkok biasanya 5.000 udah di 20.000 amal gambar kosong. Tapi coba perhatikan, ternyata kita ini juga diingatkan supaya kita ini pintar-pintar untuk memanfaatkan sumber daya alam kita. Jadi jangan setiap hari memakannya karbohidrat terus gitu. Kemudian jangan kita mudah panik ya, jangan mudah panik. Kalau kita panik sendiri sebenarnya sudah menurunkan imun. Kita ini mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menjanjikan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya itu falyastajibu li wal yu'minu bi. Mohon kepada Allah, Allah akan memberi. Syaratnya 2. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Mengikuti aturan Allah dan penuh keimanan. Dan Allah menyatakan dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, aku akan memberikan. Ini. Nah, kalau kita bisa berpikir seperti itu, insya Allah, ya, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kaum muslimin, saya kira cukup sekian, ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, dan insya Allah nanti lain waktu kita akan sampaikan pula, boleh jadi akan dibuka tanya jawab ya, nanti kalau mungkin kita buka tanya jawab, mudah-mudahan kita bisa saling mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.